Kita hidup di sebuah era di mana garis batas antara kedamaian dan kekacauan terasa semakin tipis. Setiap kali kita membuka ponsel, notifikasi berita seolah berlomba membuat jantung kita berhenti berdetak. Konflik yang memanas di Timur Tengah, ketegangan militer di Eropa Timur, hingga gesekan kekuatan besar di Asia Pasifik. Istilah Perang Dunia Ketiga bukan lagi sekedar plot film fiksi ilmiah atau teori konspirasi, melainkan telah menjadi topik diskusi serius di meja para analis ekonomi dan geopolitik global. Pertanyaan besar yang seringkali kita hindari karena terlalu menakutkan untuk dijawab adalah, jika skenario terburuk itu benar-benar terjadi, atau setidaknya, jika ketidakstabilan global ini memuncak menjadi krisis berkepanjangan, bagaimana nasib dompet kita? Bagaimana nasib tabungan yang sudah kita kumpulkan dengan keringat selama bertahun-tahun? Apakah angka-angka di layar aplikasi bank itu masih akan bermakna? Selamat datang di Kelas Tahu. Hari ini, kita tidak akan membahas strategi militer. Kita tidak akan berdebat siapa yang benar dan salah dalam politik global. Kita akan masuk ke dalam kelas pertahanan finansial. Kita akan membedah secara logis, dingin, dan terukur. Apa yang sebenarnya bisa kamu lakukan untuk survive, bertahan hidup secara ekonomi di dunia yang sedang berada di ambang perang besar? Siapkan catatan kalian, seduh kopi kalian, karena di kelas ini kepanikan tidak akan menolongmu. Tapi persiapan adalah satu-satunya hal yang membedakan antara korban dan penyintas. Sebelum kita bicara solusi dan strategi, kita harus membongkar dulu akar masalahnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada uang dan ekonomi saat perang meletus? Kita tidak bisa mengobati penyakit jika tidak tahu diagnosanya. Mari kita lihat sejarah. Dalam setiap konflik besar, musuh utama keuangan bukanlah bom atau peluru, melainkan dua monster ekonomi, hiperinflasi dan kelangkaan rantai pasok. Saat negara-negara besar berperang, fokus produksi industri berubah drastis. Pabrik yang tadinya memproduksi mobil keluarga berubah memproduksi kendaraan taktis. Pabrik panci berubah jadi pabrik selongsong peluru. Sumber daya negara disedot untuk kebutuhan militer. Jalur perdagangan laut, tempat di mana 90% barang-barang kebutuhan kita dikirim, bisa dibilang akan lumpuh atau diblokade. Hasilnya, barang menjadi langka. Suku cadang motor, obat-obatan, hingga bahan pangan impor akan menghilang dari pasaran. Dan dalam hukum ekonomi dasar yang tak bisa dibantah, saat barang langka sementara permintaan tetap, harga akan melambung gila-gilaan. Ingat krisis kelangkaan masker atau oksigen saat pandemi, atau krisis energi baru-baru ini. Itu baru pemanasan akibat gangguan kecil. Bayangkan jika skalanya global. Mata uang fiat, uang kertas yang kamu pegang saat ini, bisa kehilangan nilainya dalam hitungan hari, bahkan jam, jika kepercayaan terhadap stabilitas pemerintah runtuh. Jadi, mindset atau pola pikir pertama yang harus kita tanamkan di kelas tahu hari ini adalah, uang tunai itu penting, tapi daya beli itu segalanya. Jangan hanya berpikir berapa banyak rupiah yang saya punya, tapi apa yang bisa saya tukar dengan rupiah ini sebelum nilainya jatuh menjadi debu. Lalu, apa langkah konkret pertamanya? Langkah ini sering diabaikan karena tidak terdengar seksi, tapi ini adalah fondasi hidup mati. Audit dan lunasi utang konsumtif. Di masa damai, memiliki sedikit utang kartu kredit atau cicilan barang elektronik mungkin terasa wajar. Tapi di masa perang atau krisis ekonomi berat, utang adalah jerat leher. Kenapa? Karena bank sentral di seluruh dunia biasanya akan merespon inflasi tinggi dengan menaikkan suku bunga secara agresif. Jika kamu memiliki utang dengan bunga mengambung atau floating rate, seperti KPR yang sudah lewat masa fixnya atau pinjaman modal kerja, cicilanmu bisa melonjak 2 hingga 3 kali lipat dalam waktu singkat. Sementara di sisi lain, pendapatanmu mungkin stagnan atau bahkan hilang karena perusahaan tempatmu bekerja melakukan efisiensi. Saran kelas tahu, sebelum kamu berpikir membeli emas atau menimbun makanan, prioritaskan melunasi utang berbunga tinggi. Menjadi bebas utang di masa krisis memberimu ruang bernafas psikologis yang sangat mahal harganya. Kamu menjadi lebih lincah dan tidak tersandra oleh kewajiban bulanan saat situasi sedang tidak pasti. Setelah urusan utang terkendali, barulah kita masuk ke pertahanan berikutnya, dana darurat perang atau likuiditas super. Di masa damai, para perencana keuangan menyarankan dana darurat sebesar 3-6 bulan pengeluaran. Itu standar baku. Tapi di masa ketidakpastian geopolitik atau wartime economy, aturan mainnya berubah total. Kamu butuh target minimal 6 hingga 12 bulan pengeluaran.
Kenapa harus selama itu? Karena dalam krisis global, PHK massal adalah efek samping yang paling cepat terjadi. Perusahaan multinasional akan menarik modal, ekspor berhenti, dan lapangan kerja menyusut drastis. Kamu butuh waktu lebih lama untuk mencari sumber pendapatan baru. Dan dengarkan ini baik-baik, karena ini poin krusial. Diversifikasi tempat penyimpanan uangmu. Jangan simpan 100% uangmu di satu bank, dan jangan simpan 100% kekayaanmu hanya dalam bentuk digital. Dalam skenario perang modern, cyber warfare atau serangan siber adalah senjata utama. Bahkan sebelum peluru ditembakkan, serangan terhadap infrastruktur perbankan, pemadaman listrik massal atau gangguan internet bukanlah hal mustahil. Bayangkan jika sistem perbankan offline selama seminggu, ATM mati, mobile banking error, dompet digital tidak bisa diakses. Apa yang akan kamu pakai untuk membeli beras? Saran strategis dari kelas Tao. Simpan sebagian kecil dana daruratmu sekitar 10 hingga 20% dalam bentuk uang tunai fisik, cash on hand, dalam pecahan kecil. Pecahan 10.000, 20.000, 50.000. Mengapa pecahan kecil? Karena saat krisis, pedagang mungkin tidak punya kembalian untuk uang pecahan besar. Uang tunai ini bukan tanda kita paranoid. Ini adalah mitigasi risiko sistemik. Ini adalah sekoci penyelamat saat kapal induk digital sedang bermasalah. Selanjutnya, mari kita bicara tentang bagaimana melindungi kekayaan dari inflasi yang memakan nilai uang kertas tadi. Jawabannya klasik, tapi teruji ribuan tahun. Aset keras atau hard assets. Yang pertama, tentu saja emas. Logam mulia ini adalah asuransi kekayaan, bukan instrumen investasi untuk cepat kaya. Emas adalah ultimate store of value. Saat mata uang suatu negara runtuh, emas tetap diakui nilainya di seluruh dunia. Tapi ingat, strategi kita harus tepat. Jangan beli emas perhiasan untuk tujuan survival, karena kamu membayar ongkos pembuatan yang akan hangus saat dijual kembali. Belilah emas batangan atau koin emas dan perak yang tersertifikasi. Logam mulia dalam pecahan kecil seperti 1 gram, 5 gram, atau koin dinar atau dirham perak jauh lebih liquid dalam kondisi chaos di mana sistem perbankan lumpuh. Kepingan kecil ini lebih mudah digunakan untuk barter kebutuhan hidup dibandingkan emas batangan 100 gram yang terlalu mahal nilainya. Alokasikan sekitar 10 hingga 20% dari total portofoliomu ke emas, jangan lebih. Kenapa? Karena kamu tidak bisa memakan emas. Emas tidak menghasilkan cash flow, dia hanya menjaga nilai. Terlalu banyak emas tanpa uang tunai juga berbahaya, karena kamu akan terpaksa menjual emasmu di harga murah saat butuh uang cepat. Lalu bagaimana dengan aset digital seperti cryptocurrency atau Bitcoin? Ini adalah perdebatan modern yang menarik. Banyak yang bilang Bitcoin adalah emas digital. Namun dalam konteks Perang Dunia Ketiga, kita harus melihatnya dengan dua sisi mata uang. Di satu sisi, kripto yang terdesentralisasi adalah cara ampuh untuk memindahkan kekayaanmu ke luar negeri tanpa bisa diblokir oleh pemerintah atau bank manapun. Jika kamu harus mengungsi atau pindah negara, membawa seed phrase atau kode kunci dompet kripto di kepala jauh lebih aman daripada membawa sekoper emas. Namun di sisi lain, kripto sangat bergantung pada dua hal, listrik dan internet. Jika perang menyebabkan pemadaman internet global atau regional, aset kriptomu mungkin aman di blockchain, tapi kamu tidak bisa mengaksesnya untuk membeli makan. Jadi perlakukan kripto sebagai aset hedging sekunder bukan sebagai dana darurat utama untuk bertahan hidup sehari-hari. Sekarang, kita masuk ke aset yang sering dilupakan orang kota tapi nilainya bisa melampaui emas saat krisis pangan terjadi, tanah produktif dan logistik pangan. Jika kamu punya modal lebih, tanah produktif di luar kota besar di pedesaan yang sumber airnya bagus adalah aset strategis. Mengapa? Karena di masa perang, kota besar adalah pusat inflasi dan target ketidakstabilan. Desa adalah pusat produksi. Tanah yang bisa ditanami singkong, jagung, atau sayuran bernilai jauh lebih tinggi daripada apartemen mewah di tengah kota yang elevatornya mati karena krisis energi. Tapi tidak semua orang bisa beli tanah. Apa yang bisa dilakukan kita yang tinggal di kontrakan atau rumah kecil? Jawabannya adalah stockpiling cerdas atau manajemen logistik rumah tangga. Ini bukan berarti kamu harus panik buying dan menimbun satu truk mie instan sampai tetangga tidak kebagian. Bukan, itu egois dan memicu kelangkaan. Yang dimaksud kelas Tao adalah membangun pantry berputar. Mulai stok kebutuhan pokok untuk 1 hingga 3 bulan ke depan secara bertahap. Beras, minyak goreng, makanan kaleng, obat-obatan pribadi, dan perlengkapan kebersihan. Belilah barang yang memang biasa kamu makan. Konsepnya, beli apa yang kamu makan apa yang kamu beli. Itu melindungi dompetmu dari lonjakan harga pangan yang tiba-tiba. Saat harga beras naik 50% minggu depan, kamu tenang karena stokmu di rumah dibeli dengan harga lama.
Itu adalah keuntungan investasi instan. Bagi kalian yang berinvestasi di pasar modal, saham, atau reksadana, apakah harus ditarik semua? Tidak semudah itu. Menarik semua uang atau panic selling justru mengunci kerugianmu dan membuatmu kehilangan potensi pemulihan. Yang perlu dilakukan adalah rotasi sektor. Dalam ekonomi perang, saham-saham yang growth, bank digital atau teknologi yang masih bakar duit biasanya akan hancur lebur. Investor lari mencari keamanan. Fokuslah merotasi portofoliomu ke sektor defensif dan energi. Pertama, consumer goods, barang konsumsi primer. Orang tetap butuh sabun, mie instan, dan obat-obatan, perang atau tidak. Perusahaan di sektor ini punya pricing power. Mereka bisa menaikkan harga mengikuti inflasi dan konsumen tetap akan beli. Kedua, energi dan komoditas. Minyak bumi, batu bara, nikel, CPO, ini adalah darahnya perang dan energi. Harganya cenderung naik drastis saat konflik menajam. Dan ketiga, utilitas. Perusahaan air dan listrik. Ini sektor yang membosankan tapi stabil. Negara akan mati-matian menjaga agar perusahaan ini tidak bangkrut. Hindari sektor pariwisata, perhotelan, maskapai penerbangan, atau barang mewah. Di masa perang, tidak ada yang peduli dengan tas branded musim terbaru atau liburan ke luar negeri. Poin berikutnya ini mungkin yang paling unik, tapi sangat vital dalam sosiologi bencana. Investasi pada modal sosial dan komunitas. Di masa krisis total, isolasi adalah musuh. Kamu tidak bisa bertahan hidup sendirian hanya dengan menumpuk emas di dalam kamar. Tetangga yang baik, komunitas yang solid, dan jejaring pertemanan adalah aset. Membangun hubungan baik dengan lingkungan sekitar sekarang jauh lebih penting daripada nanti. Di masa sulit, sistem barter seringkali kembali berlaku. Mungkin kamu punya stok obat, tetanggamu punya keahlian memperbaiki genset. Saling bertukar bantuan ini tidak bisa dinilai dengan uang. Jangan remehkan kekuatan gotong royong sebagai jaring pengaman ekonomi saat sistem negara sedang kewalahan. Terakhir, dan ini adalah aset yang paling anti-inflasi, anti-maling, dan paling portable di antara emas dan saham, adalah skill atau keahlianmu. Di masa krisis global, pekerjaan kerah putih yang sifatnya administratif sangat rentan. Pekerjaan yang hanya berkutat di depan laptop mengirim email mungkin akan berkurang drastis. Sebaliknya, hard skills atau keahlian teknis menjadi mata uang baru yang sangat mahal. Keahlian apa yang survive? Kemampuan memperbaiki barang, mekanik motor, servis elektronik. Saat impor barang baru berhenti, orang akan memperbaiki barang lama mereka. Keahlian medis dasar, P3K, merawat orang sakit, rumah sakit mungkin penuh. Kemampuanmu merawat keluarga di rumah sangat vital. Investasikan waktu dan uangmu sekarang, saat internet masih lancar, untuk belajar skill yang membuatmu mandiri. Beli buku fisiknya, jangan hanya simpan videonya di YouTube yang butuh internet. Menjadi orang yang berguna secara praktis akan menjamin pendapatanmu tetap ada, apapun kondisi ekonominya. Teman-teman kelas tahu, bayangan tentang Perang Dunia Ketiga adalah mimpi buruk yang kita semua harapkan tidak pernah terjadi. Kita semua berdoa untuk perdamaian. Tapi, harapan bukanlah strategi. Menggantungkan nasib hanya pada harapan tanpa persiapan adalah sebuah kecerobohan. Mempersiapkan keuangan bukan berarti kita menjadi pesimis akan masa depan. Justru sebaliknya. Dengan persiapan yang matang, utang yang lunas, dana darurat yang kuat dan cair, aset emas dan logistik yang cukup, serta skill yang relevan, kita bisa menjalani hari-hari dengan lebih tenang. Kita bisa tidur lebih nyenyak saat orang lain panik membaca berita. Kita membangun benteng bukan karena kita ingin diserang, tapi agar kita dan keluarga kita tetap berdiri tegak jika badai itu benar-benar datang. Jadi, mulailah dari yang kecil hari ini. Cek saldo dana daruratmu, lunasi satu utang kecilmu, atau pelajari satu skill baru minggu ini. Sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Dari semua strategi tadi, emas, ketersediaan pangan, atau skill teknis, mana yang menurutmu paling urgent dan masuk akal untuk disiapkan oleh orang Indonesia saat ini? Tulis jawaban dan alasanmu di bawah. Mari kita berdiskusi dengan kepala dingin. Terima kasih sudah menyimak kelas yang panjang dan berat hari ini. Semoga wawasan ini menjadi pelita di tengah ketidakpastian. Jangan lupa like jika kamu merasa video ini bermanfaat, dan subscribe agar kamu selalu selangkah lebih maju dalam wawasan. Sampai jumpa di kelas tahu berikutnya. Tetap waspada dan tetap cerdas.